Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bank Syariah Bukopin. Perkenalkan, nama saya Siti Mawadah dengan NIM 1814216 dan dua rekan saya. Nama saya Gugun Gunawan, NIM 1814204. Perkenalkan, nama saya Elsadela Beriana, NIM 1814205. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan pada Bank Syariah Bukopin periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Adapun permasalahan yang kami analisis, yang pertama yaitu kondisi neraca pada Bank Syariah Bukopin periode 2019 dan 2020. Yang kedua yaitu laporan laba rugi pada Bank Syariah Bukopin periode 2019 dan 2020. Yang ketiga yaitu perbandingan antara neraca dengan laporan laba rugi. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Mawadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan neraca pada laporan keuangan Bank Syariah Bukopin periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Perlu diketahui bahwasanya laporan neraca atau posisi keuangan adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran pada pihak yang berkaitan dalam operasional perusahaan, dan modal pada waktu tertentu. Laporan neraca terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu aktiva dan yang kedua adalah pasiva. Di dalam aktiva terdapat aset, yakni aset lancar dan aset tetap yang berkaitan dengan penyaluran dana bank. Yang kedua adalah pasiva, yang di dalamnya terdapat liability dan equity yang berkaitan dengan sumber dana bank. Pada laporan neraca pada 31 Desember 2019 dan terlihat total aset jika dalam jutaan yaitu sebesar Rp6.071.729. Kemudian total liability sebesar Rp5.053.588 dan total equity sebesar Rp888.141. Jika dijumlahkan berarti total aktiva dan pasiva adalah sama, yaitu sebesar Rp6.041.729. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya berada di posisi balance atau seimbang di antara keduanya. Pada laporan neraca Bank Syariah Bukopin periode 31 Desember 2020 terlihat bahwasanya total aset sebesar Rp5.224.27 kemudian total liability sebesar Rp4.333.568 dan total ekuitas sebesar Rp886.859. Jika dijumlahkan berarti total aktiva dan pasiva adalah sama, yaitu sebesar Rp5.220.427. Hal ini menunjukkan bahwasanya keduanya berada di posisi balance atau seimbang di antara keduanya. Jadi, kesimpulan pada laporan posisi keuangan neraca ini adalah total pada tahun 2019 itu sebesar Rp6.041.739. Sedangkan pada tahun 2020 totalnya sebesar Rp5.220.427. Di mana ini menandakan bahwa terjadinya penurunan yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 karena faktor tertentu. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Elsadela Berliana Kusuma Putri mengenai laporan laba rugi. Kepada Elsadela saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dari Bank Bukopin Syariah. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu laporan laba rugi itu adalah suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan laba atau rugi yang diperoleh dari suatu perusahaan dalam satu periode tertentu.
Dan untuk mengetahui laporan laba rugi dari Bank Bukopin Syariah, yang pertama kita harus mengetahui pendapatan dari penyaluran dana sebesar 475.236 pada tahun 2019 dan pendapatan dari penyaluran dana pada tahun 2020 sebesar 360.073.000. Kemudian dikurangi dengan bagi hasil untuk pemilik dana investasi tahun 2019 sebesar 323.958 dan tahun 2020 sebesar 249.775.000, sehingga menghasilkan pendapatan bersih senilai 151.278 pada tahun 2019 dan 110.298 pada tahun 2020. Dan setelah itu dikurangi oleh beban-beban yang ada dalam laporan keuangan yang berisikan beban operasional dan beban non-operasional. Beban pada tahun 2019 sebesar 235.682.000 dan beban pada tahun 2020 sebesar 110.298.000, sehingga dapat disimpulkan pendapatan dikurangi beban bahwa totalnya adalah 3.071 pada tahun 2019 dan 845 pada tahun 2020. Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa laporan laba rugi yang dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah adalah total laba rugi tahun 2019 sebesar 3.072.000, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 845.000. Kesimpulannya adalah Bank Syariah Bukopin mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Gugun Gunawan mengenai perbandingan neraca dan laporan keuangan laba rugi pada Bank Syariah Bukopin. Kepada Saudara Gugun, saya persilahkan. Baik, poin selanjutnya yaitu poin D mengenai rangkuman angka perbandingan laporan neraca dan laba rugi periode Desember 2019 sampai Desember 2020. Dapat dilihat dari laporan yang dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dapat dilihat total aset, liability, dan ekuitas pada tahun 2019 sebesar 6.741.729, sedangkan tahun 2020 sebesar 5.220.427. Jadi, dapat diartikan bahwa dari tahun 2019 ke 2020, laporan neraca mengalami penurunan yang dapat dilihat dari total aset liability tahun 2019 dan total aset liability tahun 2020. Dapat dilihat juga dari laporan laba rugi yang dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Dapat dilihat total laba rugi tahun 2019 sebesar 3.072, sedangkan laba rugi tahun 2020 sebesar 845. Artinya, dapat dilihat dari bahwa laporan laba rugi dari tahun 2019 ke 2020 lebih kecil sehingga mengalami penurunan yang cukup drastis. Terima kasih. Sekian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan paparkan mengenai laporan keuangan pada Bank Syariah Bukopin periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq khairun nas anfa'um linas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.